Liverpool gagal ciptakan epic comeback. Jurgen Klopp mengakui bahwa kurangnya ancaman gol yang diciptakan oleh Liverpool menjadi batu sandungan saat berhadapan dengan Atalanta. Liverpool harus puas mengakhiri kiprahnya di Liga Eropa 2023-2024 setelah hanya mampu menang tipis kepada sang lawan di leg kedua babak perempat final. Dengan hasil ini berarti untuk ketiga kalinya di abad ke-21, Inggris tanpa wakil di semifinal Liga Champions ataupun di Liga Eropa. Selesai pertandingan, Klopp mengaku Atalanta merupakan tim yang layak lolos ke babak selanjutnya. Mimpi quadruple Liverpool ambyar dalam sebulan. Belum lama Liverpool masih dalam misi meraih quadruple di musim ini, tetapi dalam 4 pekan, impian indah The Reds tersebut kini musnah seketika. Para pemain bergantian cedera serta lini depan yang tumpul berefek pada jumlah kemenangan serta gol yang dibuat oleh The Reds Liverpool. Si Merah kini cuma menang 3 kali dari 7 pertandingan terakhirnya di seluruh kompetisi. Yang terbaru, Liverpool dipastikan gagal menjuarai Liga Eropa di musim terakhirnya Jurgen Klopp. Setelah 2 trofi dipastikan musnah, kini tinggal Liverpool cuma berharap kepada Premier League sebagai kesempatan terakhir meraih gelar tambahan di musim ini. Klopp sebut saatnya Liverpool serius kejar trofi Liga Inggris. Liverpool tersingkir dari Liga Eropa dan manajer Liverpool yakni Jurgen Klopp meminta para pemainnya habis-habisan untuk bisa mengejar gelar Liga Inggris. Boleh bilang misi itu tidak mudah karena Manchester City dan Arsenal juga bakal habis-habisan untuk menjuarai Liga setelah mereka juga keluar dari Liga Champions. Apalagi performa Liverpool belakangan ini juga sedang menurun. Meski demikian, Klopp meminta anak asuhannya untuk mati-matian di sisa 6 pertandingan pekan Liga Inggris demi meraih gelar juara. Wakil Inggris juga hancur lebur di Liga Eropa. Predikat sebagai liga terbaik dunia yang disematkan banyak pihak terhadap Premier League tak berlaku di kompetisi Eropa di musim ini. Buktinya, wakil Inggris berguguran sebelum memasuki babak semifinal. Ada 2 wakil Liga Inggris yang berlaga di perempat final Liga Eropa. Liverpool bertandang ke markas Atalanta, sedangkan West Ham menjamu Bayer Leverkusen. Liverpool, West Ham, dan juga Brighton menyusul langkah tim Liga Inggris lainnya yang sudah lebih dahulu gugur. Diketahui Man City dan Arsenal menjadi 2 tim terakhir yang gugur dari ajang Liga Champions. AS Roma tembus semifinal kompetisi Eropa 4 musim beruntun. AS Roma berhasil menembus babak semifinal Liga Eropa di musim ini. Dengan demikian maka Roma kini telah mencatatkan semifinal kompetisi Eropa dalam 4 musim beruntun. Sebelum ini Roma berhasil mencapai semifinal Liga Eropa di musim 2020-2021, dilanjutkan semifinal Europa Conference League dan juga Liga Eropa di musim 2022-2023. Roma dipastikan melaju ke semifinal Liga Eropa setelah berhasil menyingkirkan AC Milan. Gianluigi Rossi menang dengan skor akhir 2-1 pada leg kedua di babak perempat final. Leverkusen tak terkalahkan di 40 laga beruntun. Hasil imbang melawan West Ham United tak cuma mengantarkan Bayer Leverkusen ke semifinal Liga Eropa, tetapi juga mencatatkan sejarah baru di Liga Eropa. Selain tiket semifinal, ada juga rekor baru yang dipecahkan oleh Leverkusen, yakni mereka menjadi tim pertama dari 5 besar Liga top Eropa yang tidak terkalahkan di dalam 44 laga di seluruh kompetisi. Ini melewati rekor 43 laga Juventus bersama Antonio Conte. Dalam perjalanan yang luar biasa tersebut, Leverkusen menang sebanyak 38 kali dan cuma imbang sebanyak 6 kali. Daniel De Rossi versus Xabi Alonso di semifinal Liga Eropa. Semifinal Liga Eropa 2023-2024 bakal menarik sebab 2 mantan pemain top yang kini jadi pelatih yakni Xabi Alonso dan juga Daniel De Rossi bakal saling berhadapan. Sebagai pemain, De Rossi dan juga Xabi adalah legenda. Mereka punya karir yang luar biasa baik di level klub maupun tim nasional. AS Roma racikan dari Daniel De Rossi lolos ke babak semifinal dan De Rossi menggantikan Jose Mourinho di pertengahan musim ini dan berhasil membawa Roma tampil luar biasa. Sedangkan Xabi Alonso meracu kisah sukses yang sangat luar biasa dengan Leverkusen dengan menjuarai juara Bundesliga.
Qatar U23 menang kontroversi lagi. Qatar U23 kembali meraih kemenangan kontroversial di Piala Asia U23. Kali ini korbannya adalah Yordania. Diketahui Qatar menang dengan skor tipis 2-1. Petaka buat Yordania terjadi di menit ke-103 lewat skema tendangan bebas Mohamed Nasser Al-Manai menyambut umpan menggunakan sundulannya dan memastikan laga berakhir dengan skor akhir 2-1. Siforkan Peludem, wasit asal Thailand yang memimpin jalannya pertandingan patut disorot. Injury time semestinya berjalan hanya 10 menit saja, namun hingga menit ke-90+10 ia belum menghentikan laga. Bahkan ketika memasuki 103 di mana Qatar mencetakkan gol keduanya. Tersingkir dari Liga Champions, Declan Rice ajak Arsenal untuk bisa move on. Gelandang Arsenal yakni Declan Rice tidak bisa menutupi kekecewaannya usai timnya tersingkir dari Liga Champions musim ini. Meski begitu, ia meminta timnya untuk tidak larut dalam kekecewaan dan lekas bangkit menjelang pertandingan selanjutnya. Declan Rice mengaku sakit hati dengan tersingkirnya Arsenal dari Liga Champions. Namun ia juga menyebut bahwa Arsenal sudah berjuang dengan sekuat tenaga sehingga mereka tidak perlu meratapi hasil tersebut. Ia menyebut juga bahwa Arsenal ditunggu laga krusial di akhir pekan nanti dan mereka harus segera bangkit agar menang di laga tersebut. Tampil apik, Frankfurt siap tebus rilis Ekitike. Eintracht Frankfurt nampaknya puas dengan performa dari Hugo Ekitike dan mereka dikabarkan siap menebus rilis pemain asal Prancis tersebut ketika peminjamannya berakhir pada akhir musim panas nanti. Menurut laporan dari Florian Petersburg, Frankfurt siap menebus rilis sang pemain di angka 16 juta euro. Mahar tersebut cukup membuat Ekitike siap berada di kota Soses pada musim depan dan mengubah statusnya menjadi penggawa The Adler. De Rossi resmi tetap melatih AS Roma musim depan. Sempat dianggap masih hijau dalam dunia kepelatihan, Daniel De Rossi mampu membuktikan bahwa dirinya pantas untuk menangani ex-timnya yakni AS Roma, sekaligus memperbaiki performa tim di musim ini yang buruk. De Rossi perlahan mampu memberikan perubahan cukup besar bagi timnya saat ini. Mereka kini masih berpeluang untuk bisa mendapatkan satu tiket lolos ke Liga Champions musim depan. Berkat performa tersebut, Dean dan juga Ryan Fredkin memastikan jika De Rossi masih akan menangani klub tersebut hingga musim panas tahun 2025. Arsenal kejar lagi Douglas Luiz. Arsenal dikabarkan masih belum menyerah untuk bisa mendatangkan jasa Douglas Luiz. The Gunners dikabarkan akan kembali mengejar pemain Aston Villa tersebut di musim panas. Dilansir dari Football Insider, Arsenal memproyeksikan Luiz sebagai tandem baru Declan Rice di lini tengah. Namun laporannya sama juga menyebut Luiz dia sendiri tertarik untuk pindah ke Arsenal di musim panas nanti. Namun sang gelandang juga dikabarkan tak menutup kemungkinan untuk bisa bertahan di Aston Villa di musim depan. Tak mau balik ke Manchester United, Donny van de Beek pilih pulang kampung. Donny van de Beek dilaporkan tidak mau memperkuat Manchester United di musim 2023-2024. Sang gelandang dilaporkan akan mencoba untuk kembali ke klub lamanya yakni Ajax Amsterdam. Dilansir dari VHY, sang gelandang tahu bahwa ia tidak akan mendapatkan menit bermain di Setan Merah. Ia juga kesulitan untuk memenuhi tuntutan gaji dari sang pelatih. Dengan kontraknya yang tersisa 1 tahun lagi, Donny van de Beek tidak bisa dijual mahal oleh Setan Merah. Namun Setan Merah dikabarkan bisa berharap menjual sang pemain di kisaran lebih dari 5 juta euro. Tottenham dikaitkan dengan transfer pemain terpinggirkan Manchester United. Tottenham dikaitkan dengan transfer mengejutkan pemain terpinggirkan Manchester United yakni Anthony Martial. Martial yang dianggap sebagai membangkitkan kembali karir penyerang asal Prancis tersebut. Selain Dele Alli, sang striker juga diminati oleh beberapa klub asal Italia. Ivan Toney minta gaji lebih besar dari Bruno Fernandes. Ada kabar buruk datang dari Manchester United. The Sun melaporkan bahwa Manchester United dan juga Ivan Toney sudah mengutarakan kepada Manchester United bahwa ia siap pindah ke Old Trafford jika mendapatkan gaji yang besar. Ia dikabarkan meminta gaji sebesar 205.000 pounds per pekannya, dan jumlahnya ini hampir 13 kali lipat dari gajinya di Brentford pada saat ini.
Bahkan gaji Ivan Toney sendiri melebihi gaji dari Bruno Fernandes yang mencapai 240.000 pound sterling. Ditinggal Mo Salah, Liverpool sudah siapkan penggantinya. Klub Liga Inggris Liverpool dilaporkan sudah mempersiapkan diri jika ditinggal Mohamed Salah musim panas nanti. The Reds dikabarkan akan mencoba untuk bisa memboyong Mohamed Kudus dari West Ham United. Sang winger mampu bermain dengan bagus. Usianya juga masih 23 tahun, tapi Liverpool harus menilai Kudus apakah bakal jadi pengganti yang tepat ataukah tidak. Jadi jika Liverpool, mereka harus siapkan dana sekitar 100 juta pound sterling untuk bisa membujuk sang bintangnya menuju Anfield. CEO Bayer Leverkusen yakni Fernando Caro mengatakan bahwa Xabi Alonso akan pergi ke Real Madrid untuk melanjutkan karir kepelatihannya di sana. Sekarang Alonso menjalani musim perdananya di Adler dan telah berpengalaman karir sebagai kepelatihan. Tetapi sekarang Alonso berjuang di musim perdananya dengan di Adler dalam kondisi menggemaskan. Kesuksesan Alonso ini membuatnya dikaitkan dengan mantan klubnya yakni Real Madrid dan juga Bayern Munchen. Tetapi saat ini Madrid bisa dibilang bisa menjadi yang terdepan dalam menggait Xabi Alonso.